Wah, emang asli harga nggak pernah bohong. Bener kata Kecap. Oke, ketemu lagi sama channelnya Cibinong Speedhouse. Sama gua Sinyo. Nah, untuk segmen saat ini kita berkenalan dengan salah satu orang tertua di Cibinong Speedhouse. Tapi sebelumnya kita buka dulu yuk maskernya, karena kita udah protokol kesehatan, udah aman coy. Vaksin lengkap. Sip. Oke, dengan Bapak siapa? Kita sebut dia Ko Erik. Dengan Erik ya. Biasanya teman-teman panggilnya Ko Erik. Itu. Nah, ini salah satu orang tertua nih di Cibinong Speedhouse. Ko Erik, udah berapa lama nih Ko Erik suka di dunia otomotif? Ya, pertama kali kenal Matic Trail itu kalau nggak salah di 2014 apa 2015 gitu. Lama cuy, lumayan. Ayo. Setelah itu? Ya awalnya kan punya motor Yamaha Matic ini ya untuk dipakai harian, cuman lihat teman-teman ngumpul-ngumpul sama teman-teman lama-lama kok jadi Keisengan ya? Ya, segmennya masuk ke Matic Trail. Keisengan yang hakiki berarti ya? Akhirnya ketemu sama teman-teman yang memang di apa namanya lebih banyak fokus ke Matic Trail. Terutama ya salah satu founder Matic Trail di Indonesia adalah Kang Dava. Nah, itu salah satu apa sih foundernya Cibinong Speedhouse dulu. Ya, kita cerita sedikit ya. Dulu betul. awalnya Cibinong Speedhouse itu belum bernama Cibinong. Tapi betul. kita pakai Dava Squad ya. Dava Speedhouse pertamanya. Dava Speedhouse, terus kita ganti Dava Squad itu Dava yang Squad. event pertama rame-rame kita ke Bandung. Betul. Terus habis itu di apa ya, diresmiin lah sama anak-anak nih, resmi konyol-konyolan sebenarnya. Konyolan iya. Nggak ada Namanya deklarasi. jadi nih Cibinong Speedhouse. Speedhouse gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah berjalan sampai sekarang. Ya, anggota kita berapa kok? Berapa? Ada 13 ya, 13 orang yang official. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Oke. Sekarang kita bahas motornya Ko Erik dulu nih. Nah, spek Ko Erik ini cukup lumayan nih. Tanjakan apa aja dia gatel pengen dilibas. Dengan perut yang kokoh nih, perutnya kokoh banget. Ayo Kak, cerita sedikit spek-spek motor. Oke. Ya, untuk motor sendiri spek terakhir ini kalau nggak salah dia 65 mili ya. Gitu 65 mili. Kalau untuk stang kita pakai Protaper original tuh. Oh, original. Iya. Bukan oriental ya? Oriental. Kita Wajah gua, dong. wajah Kita. lo. Ya. Hai. Kalau untuk velg Takasago ya? Takasago Excel depan belakang, depan 17 inch, 17. belakang standar masih 14. Berarti depan ukuran Takasago yang rekomendasi buat off-road atau Matic Trail itu depan 17 140 Ya, betul. sama belakang 14 160. Ya, betul. Buat bannya, kita Untuk bahas bannya. ban belakang yang paling vital ya. Ini memang yang komponen paling vital terutama pada saat kita adventure di kondisi sangat basah itu memang yang recommended itu salah satunya adalah Michelin MS3 ya. MH3 ya, cuman karena barangnya sudah discontinue produknya, jadi saya ganti ke Dunlop MS3S ya, 3S betul. ya. Dunlop MS3S. Dunlop ini MX3S ya, ya, betul. MX3S yang sekarang kita pakai. itu lumayan banget, itu recommended sih ya, cukup mumpunin buat di off-road tanah-tanah kayak di Jakarta ya, kontur tanah Indonesia lah Ya, itu cukup ya. tanah Indonesia. Cuman gitu, kalau masuk. tipikal tanah keramik buat ring 14 masih enak Michelin dong. Ya, kalau untuk tanah keramik kayak di Hambalang atau di Gunung Salak itu memang Michelin yang paling Michelin enak yang ya. masih the best gitu. Lebih
traksinya lebih dapat. Traksinya lebih dapat karena memang dia jarak antar apa istilahnya tahunya itu memang jauh dan cengkramannya traksinya ke tanah itu lebih Untung enak. tahunya nyengkrem. Kalau nggak nyengkrem tuh tahu jeletot namanya. Tahu bulat dong. Oh, tahu bulat ya. Dadakan. Dadakan. Terus abis ini kita masuk ke rangka ya. Ya. Kita bahas rangka. Nih, rangka cukup mumpunin kalau udah di custom. Karena kenapa? Kelemahan Matic Trail itu cuma ada satu, sering rel di jalur nih, rangka mentok, batu lah, Ya, betul. krengkes nyangkut lah. Nah ini rangka cukup enak karena mengurangin sisi yang suka nih ketika kita lompat tek, depan biasanya mundur nih stang Iya. nih. Nah ini itu yang gua rasain dulu tuh. Stangnya mundur, jadi kita pas stang mundur kan resikonya habis kelar offroad kita jadi unyil pulangnya. Makan susah, ngerokok susah tuh. Terlalu dekat tangannya. Untuk rangka kok, ayo Ya, untuk rekomendasi rangka kita rekomendasiin lah rangkanya. Ya, untuk rangka ini saya percayakan sebagian besar sih sebenarnya motor saya ini saya percayakan ke mekanik andalan kita, Farhan, Iya, yang juga itu, anggota Cipinang Speedhouse. Mulai dari rangka, mesin, semua ini memang dipegang sama Farhan gitu loh. Jadi segala macam ini memang saya serahin ke mekanik kita, Kang itu Farhan. Oke, sekarang kita masuk ke bedah harga. Ini yang paling bahaya nih. Biasanya harga disembunyiin nih dari istri. Ya, pokoknya ya 10-20% lah dari Iya. harga realnya gitu yang diinfo. Maksudnya infonya info up apa turun? Turun ya? Pasti turun. Ya, kalau ke istri. Harga sejuta kita ngomongnya 200 gitu Betul, lah ya. 50, 200. Dan biasanya Biar aman. iming-iming pas ada diskon. Oh, pas ada diskon terus habis itu kita jujur, kita ajak piknik. Itu yang Iya, biasa di penebusan rasa bersalah, kan. Itu yang penebusannya ya lah ya. Oke kok, kita bahas harga ya. Mendingan ya sekarang ya. Untuk estimasi harga custom keseluruhan dari motornya Kok Herik si 001 ini itu berapa kok? Secara lamsam aja ya. Ya, langsung jadi aja kalau- di global, Oh, kita global karena kalau bedah satu-satu kan kita juga lupa pasti. Ya, Gitu. kalau overall itu mulai dari awal sampai spek terakhir ini 65 ganti dan lain-lain itu sekitar 20 jutaan. 20 jutaan Ya. lumayan. Tapi worth it banget sih ya, Worth it, iya. Worth it buat terabas gitu, udah enak. Sebenarnya motor ini nggak cuman buat terabas doang, ini ready to race harusnya ya. Ready to race sebenarnya. Dengan ya. spek angka segitu tuh udah ready to race harusnya. Sekarang waktunya nih yang paling ditunggu-tunggu. Kita bedah spek detailnya dari motor si Ko Erik ini. Ayo kita tanya. Ko Erik, detail spek motor. Ingat gak lo? Enggak lah, pasti nggak ingat ya Jadi kan. kalau mau tanya-tanya detail motornya, detail mesin nih, engine, performance, itu mesti tanya ke siapa? Oh iya, kalau untuk spek motor ya, itu semuanya itu saya serahin ke Farhan sebagai mekanik kita. Untuk detailnya itu mestinya bisa dijelasin sama Farhan. Bisa nggak dijelasin sekarang? Ayo kita jelasin, Yuk. coba kita panggil. Oke. Han! Farhan! Wah, kursi! Wah! Ada apa? Ini Dia dia lagi nih mekanik bertapa. kita nih. Ya. Gimana nih? Spek dari motornya si Ko Erik sendiri, detailnya. Biar orang-orang tahu nih detail dari 001-nya Cis. Oke, terakhir itu saya kasih piston 65 mm, terus klepnya pakai 3429 batang 5 Batang Ya. 5 mili ya, batang 5 mili. sama next stroke. Naik surut Struknya jadi Jadi sekitar kurang lebih atas bawah 6 mm. kirain 6 cm. Wah, itu untuk di sektor head ya berarti ya. Head, seher udah, Klep, terus Jeroannya? flash sudah, camnya camnya kita custom sendiri. custom sendiri ya. Itu emang ukurannya ukuran detailnya ukuran mekanik Cis. lah. Ya. Disesuaikan dengan berat badan pokoknya. Wah, ini
Habis dari head, terus kita masuk ke boring, yaitu sehar. Tadi udah kita jelasin, dia jelasin juga ukuran detailnya. Terus kita masuk ke belakang dulu nih, belakangnya di atas. Berarti kalau throttle body itu ya di atas head berarti ya? Ya, Throttle bodinya sendiri pakai punya itu terakhir pakai ukuran 30. 30 itu aftermarket Sorry, atau 35. 35 aftermarket berarti ya? Pakai punya GSX. Gasek. Iya. Oh. Suzuki ya. Iya, Suzuki. Ini GSX. guys, yang Jepang bikin marah sama kita. Mereka ngerancang motor dengan pikiran yang matang. Kita obrak-abrik, kita campur Suzuki, Honda, Yamaha, jadi satu. Itu throttle body pakai GSX. Iya. Ya. Terus buat knalpot nih. Knalpot, ya. Knalpot. Knalpot pakai CLD C7. CLD C7. Iya, inlet 50. Inlet 50, terus headernya Headernya 28. 28 ya, berarti naiknya bertahap ya, 28, 28, 30, 38, 30, 38, 50. Oke. Header inlet 50, mufflernya pakai C7 CLD aftermarket berarti. Untuk ECU terakhir pakai ECU juga nih. terakhir juga Ya, BRT juga 5. Terus yang sekarang dipakai nih yang nempel Sekarang lagi pakai ECU standar. standar coy, Standar aja. Nancak gak itu? Udah. Standar kebut, standar. Standar kebut. Ya, kenapa dibalikin standar? Ya kebutuhan ya. Karena kalau kita lagi main baru kita pakein juga. Kalau kita pakai buat iseng-iseng aja kayak terabas-terabasan cukup standar. Cukup standar udah mumpunin lah ya. Standar udah mumpuni. Paling enak lah. Karena banyakan rumor yang beredar di X-Red adalah ketika digeber itu pasti limit terus. Itu dari apanya tuh? Belum kita bedah ke CVT ya. Ya. Karena kalau ECU standar emang dikasih limit dari sananya 9.500 ya. 9.500. Nah, iya. 9.500 di Matic itu udah tinggi sebenarnya. Apa karena power? Dari power jadi dia ngebaca ke ECU-nya lebih cepat. Lebih cepat pasti. Karena kan akselerasinya juga makin cepat kan. Oh, lebih cepat ya. Iya. Oke, terus itu yang masalah di ECU ya, teman-teman, yang sering terjadi terus sering ditanyakan orang-orang, "Bang, gue udah bore up nih. Gue udah gini, ganti ini, ganti itu." Bener gak? Betul. Tapi kenapa Top di speed-nya? top speed-nya gue cuma 80? Nah, Itu yang jadi pertanyaan sering. Jadi ketika di bore up, akselerasi makin cepat naik ke topnya. Itu yang bikin nempel ke RPM 9.500 ya. Bisa dimodif nggak? ECU X-Red? Kalau motor lain sih bisa ya, cuma kalau X-Red X-Red belum nemu ya? Iya, belum nemu yang bisa nge-remapnya. Kita bahas CVT. Oke. Ini jaruan CVT nih salah satu segmen yang paling apa ya Kritikal. maksudnya? paling kritikal ya. Ya paling apa ya? Termasuk apa ya sebutannya ya? Termasuk inti juga sih ya ini karena penggerak yang paling bekerja paling keras nih. Iya. Matic. Iya, buat Matic di X-Red, di Beat juga ya. Beat juga semua Matic yang dirubah ke trail Matic itu di CVT. Untuk CVT-nya sendiri speknya Kita puli depannya pakai punya puli Mio lama. ya, Terus kipasnya tetap pakai punya X-Ray, cuman dirubah derajatnya. kipas dirubah derajat, Iya. masih bawaan X-Red. Custom berarti ya. Custom. Terus untuk rumah roller ya, Iya. sebutannya rumah roller itu pakai Mio 5 lama. Mio lama 5 kodenya TL. 5TL. Iya. Oke, 5TL. Sekalian coak jalurnya itu kan, biar rollernya makin naik ke atas. Oh, yang Iya. kubangan roller Iya. itu ya, selokannya rumahnya ya. Iya. Ya. Rollernya pakai berapa gram? Kalau roller kita menyesuaikan kebutuhan ya. Menyesuaikan kebutuhan tuh maksudnya kalau kita tracknya lumayan terjal kita kasih yang agak-agak enteng gitu. Kalau misalkan butuh tracknya yang panjang itu kasih yang berat gitu. Ya, sebenarnya kasih yang berat. Yang punya motor berat. Nih, coba tanya nih, berapa kilo? Beban badan? Kalau untuk bagian belakang
kayak kampas ganda kita tetap percaya pakai yang asli ya, Asli. original ya. Oke. Cuman kita custom aja, kita Di- peringan. peringan Iya, lah. beratnya itu di peringan lah ya. Dientengin, Dientengin kalau bahasa orang-orang kita. dikurangin Dipapas ya? beban. Iya. Dipapas. Nah, kalau pengen tahu papasnya gimana, terus ngentenginnya apanya yang harus dipotong, apanya yang harus di custom, itu bisa langsung tanya aja. Ada di WhatsApp kok. Linknya itu nanti connect ke salah satu dari adminnya Cibinong Speedhouse. Rasio, Iya. Rasio pakai rasionya punya Yamaha Nuvo ya. rasio Nuvo. Iya. At least perhitungan giginya lebih sedikit ya berarti Iya. ya. Dibalik sih sebetulnya sama punya X-Rate itu sama, cuman dibalik aja gitu. Karena Maksudnya kalau- dibalik Kalau X-Rate kan yang kecilnya 13, Ya. yang gedenya 42. 42. Ya, kalau punya Nuvo itu sebaliknya. oh 12 43 gitu. 12 43. Oh, oke. Itu Beda satu perhitungan. mata pun berasa banget ya. Berasa banget Iya, ya? kalau buat Iya, kita iya. ya kan. Tanjakan nih, ngobrolin tanjakan nih kan sering-sering offroad kan kita ke sana sini. Tanjakan mana yang paling susah? Dari mekanik nih yang perhatiin motor nih ya, Iya, iya. dia yang bikin motor, harusnya dia tahu nih, wah motor ini kayaknya kurang di sini nih. Jadi gua harus benerin dulu. Nah, tantangan yang paling susah tanjakan yang Kalau selama saya offroad yang tanjakan yang paling menantang itu yang terakhir kemarin offroad di Cianjur kemarin. Cianjur. Iya. Oh. Itu Matic kita cuma satu yang mau naik sampai hampir sedikit lagi. Lah nggak ngajakin aku sih. Kalau aku mah nanjak, motornya enggak. Kan motorku pedomannya yang penting resi. Kalau Kak Erik, tanjakan. Tanjakan ya, kalau selama ini sih ikut terabas-terabas sama teman-teman ini, yang paling menantang dan paling asik itu sebenarnya trek yang di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah, di Salatiga kemarin, terus yang paling oke sih dan paling asik itu sebenarnya di Purwodadi, teman-teman dari RFC. RFC. Ya, RFC. itu Purwodadi semua kita. tanjakan-tanjakannya itu memang sangat asik. Istimewa. Itu ya istimewa lah di sana. Kalau Itu gua nggak diajak juga. lemah. Sedih aku tuh. Jadi tanjakan Kak Erik di Purwodadi tuh ya, Purwodadi, paling ya. berkesan lah ya. Paling oke, paling Karena kan kalau di kita ya, dan anak-anak kita yang paling gatal tanjakan dia sebenarnya. Iya. Kang Dia Dava juga. tanjakan sama dia. apa aja pingin. Coba aja dulu, masalah naik nggak naik mah belakangan. Betulnya Pokoknya kita ceritanya yang penting itu nanjak. percaya diri, optimis kalau untuk tanjakan-tanjakan ya. Yang penting yakin. penting. Sama kita juga harus bisa nguasain motor kita. Nah, itu paling penting. Settingan motor nih biasanya yang sering salah orang-orang nih. Stang terlalu tinggi lah, Ya. terus posisi handlingnya Riding. yang nggak benar dari sudut tangan itu juga. Harusnya coba kita tanya sama Farhan nih, posisi paling enak itu kaki harusnya lurus atau dia agak kelipet ke belakang nih? Harusnya agak ke bawah malah justru. Karena kan kita sebagian nahan ya, nahan di Oh, kaki lebih ya. turun Iya, harusnya lebih ya. turun harusnya. Kalau ke atas gini kita malah nggak ada tenaga kan gitu. Jadi Oh iya, kalau ke atas ini biasanya tenaganya di perut. iya. Perut turun ke iya. Iya. Pas nahan ngek. Iya. Gitu. Itu ada salah satu kebiasaan dari teman-teman kita. Salah satu keluarga Cis juga. Ada tuh yang dikit-dikit gua dong. Nanti ketemu kita sama orang itu. Untuk mesin udah segala macam kita udah semua. Oke guys, itu tadi cerita-cerita motor, ngobrolin seputar motor. Nah, jadi kita udah ngebahas motor-motor dari motornya Pak Erik. Jadi total biayanya, estimasinya segala macam, speknya kita udah. Nanti gue juga ngetes juga motornya dia. Walaupun gue nggak suka dengan motor orang lain buat ngetes, tapi dengan kebutuhan sekarang kita harus ngetes. Oke? Let's go. Oke. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
Penasaran gue ini sama motor. Enak banget kayaknya. Yoi. Gua mau jajal dulu. Oke. Yoi. Ya, boleh? Jajal dulu biar tahu rasanya kan. Oke. Oke. Yuk. Kita coba dulu motornya. Gimana sih enaknya? Ayo kita gas, Pol. Wah, emang asli harga nggak pernah bohong. Bener kata Kecap. Jangan lupa subscribe, Di channel YouTube Cibidong Speed Hosa. like, comment Jangan lupa channel YouTube-nya Cibinong. Binong Speed House. like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Di channel YouTube Cibidong Speed Hosa. Sekarang. Dan